Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Harus sehat ya. Tapi saya lihat ini masih yang lemes-lemes, ngantuk-ngantuk, pagi-paginya kurang bersemangat, kurang kopi, antara kurang kopi sama kurang cairan kayaknya. Kurang air minum. Banyakan resum. 9 katanya. Enggak. Baik. Terima kasih para MC. Jadi pada pagi ini kita akan berdiskusi, kita akan sedikit mendalami kaitan dengan budaya permisif. Yang mana pada hari ini sudah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Al-Ustadz HMS Ramilus. Beliau ini kebetulan lahirnya di Bogor tahun 68. Kemudian sudah punya anak 3, istrinya 1. Ya Ustaz ya. Istrinya masih 1 kan Ustaz ya? Nggak banyak-banyak. Kemudian setelah menyelesaikan S1-nya di IAIN Jakarta, kemudian melanjutkan S2-nya di IAIN La Roibar tahun 2020. Pengalaman pekerjaan beliau selain menjadi guru di Aceh Selatan, jadi guru juga di SMA Triple J tahun 96 dan menjadi dosen HPRI di Cibinong tahun 99. Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan IAIN. Kemudian yang non pendidikannya, beliau penulis buku. Jadi banyak karya beliau juga. Saya pernah dapat salah satunya yang puisi ya Ustaz ya. Percikan renungan kehidupan. Kemudian puisi-puisi kemerdekaan, puisi apa nih? Indahnya pernikahan. Wah. Beliau luar biasa, sudah banyak menulis buku juga. Kemudian karya tulis khusus bidang pendidikan, yaitu juga ada tentang peningkatan SDM. Dan yang terakhir, beliau sekarang sebagai ketua komisi di Komisi Seni dan Budaya Islam di MUI Kabupaten Bogor. Dan yang kedua narasumber kita ini adalah Al-Ustadz Nur Ustadi. Beliau lahir di Madiun tahun 65, seumuran sama orang tua teman-teman berarti ya. Gitu. Kemudian ada yang seumuran sama beliau. Kamu Nawir seumuran? Oh enggak. Ya, beliau pendidikan terakhirnya S2, aktivitasnya mengajar, pengalaman organisasinya di HMI, di KAHMI, ICMI, dan sekarang di MUI Kabupaten Bogor juga. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita dan kita persilakan untuk naik ke atas. Silakan, Ustadz. Jadi fenomena budaya permisif di kalangan generasi muda ini sudah menjadi patologi sosial. Ya, sudah menjalar dan menjadi hal yang lumrah kemungkinan. Seperti apa sih budaya permisif yang umumnya terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor itu juga banyak. Selain itu ada lagi, selain budaya permisif ada juga budaya yang kita ini kebanyakan santri ya, budaya takut, minder. Atau kita kenal juga dengan toxic shames. Itu ada budayanya sendiri tuh. Rasa takut yang berlebihan, ada akhirnya dia flee, dia kabur dari kenyataan, dia fight dengan keadaan bahwa dia memenuhi rasa takutnya itu, kemudian dia freeze, dia nggak bergerak karena memiliki rasa takut yang tinggi. Tapi di sini ternyata faktanya fenomena budaya permisif di Indonesia ini sudah sangat kritis lah, sangat kritis. Kira-kira seperti apa fenomena budaya budaya permisif ini? Nanti akan dibahas langsung oleh narasumber pertama kita, yaitu Al-Ustadz HMS Ramilus MPD. Kemudian nanti akan dilanjutkan tentang seperti apa permisif itu akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Nur Ustadi. Yang pertama kepada Al-Ustadz
HMS Ramilus kami persilakan. Waduh, ini gagah-gagah dan cantik-cantik. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ini. Pertama saya ingin ngetes sebuah lagu Indonesia Pusaka ini buat ini. Sebelum kita mulai, coba yang bisa Indonesia Pusaka Kesenangan Bung Hatta. Ya. 1, 2, 3. Indonesia Pusaka. Indonesia Beta Pusaka Indonesia sejak dulu kala tetap di sana. Merdeka hanya sekali, saudaraku. Kami hanya tulang-tulang diliputi debu, tetapi adalah kepunyaanmu. Engkaulah kini yang menentukan tulang-tulang dan debu itu. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumil haqq wa anta khairur rahimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari, pagi hari yang mulia ini. Allah berkenan masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat udara segar, nikmat oksigen. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur. Berapa banyak di rumah sakit setiap hari jutaan orang membayar karena tidak bisa napas, tidak ada oksigen. Paru-parunya terganggu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati daun-daun yang sangat simetris. Tidak mungkin daun Kamboja bisa menjadi daun pecah beling. Tidak mungkin daun rambutan dan kelengkeng bisa menjadi daun palem merah. Bersyukur Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Bersyukur kita ada di garis khatulistiwa yang 12 jam siang, 12 jam malam. Ada di belahan di bumi Greenland, 3 bulan tidak pernah melihat matahari, di udara beku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada di tempat yang seperti ini. Ya, di negeri kita yang tercinta ini, negeri yang menjadi rebutan bangsa-bangsa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rasa syukur ini harus senantiasa kita gaung-gaungkan di dalam pribadi kita. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebanyakan kita di negeri kita sendiri seolah-olah ada di neraka. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurut seorang seniman menciptakan bumi Jawa Barat ini sedang tersenyum sehingga begitu indahnya. Azanu zilas jannatul fil ardh. Inilah sepenggal sepercik puzzle surga yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Begitu kata Syekh Muhammad Shaltut begitu menginjakan kaki di Istana Bogor tahun 1951.
Adik-adik semua yang tercinta, yang cantik-cantik dan akang-akang yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah. Sebelum kita masuk ke materi, ini sebuah pantun yang datang paling awal, menatap matahari. Ini pantunnya baru dibikin tadi. Makan bubur bersama jagoan PKU, dilayani neng ana, gadis jelita bergaun indah. Meski berlibur kita tetap bersyukur menuntut ilmu, guna menatap hari depan yang lebih cerah. Catat itu buat ilmu. Ya, kita saksikan materi berikut dengan sebuah film. Ini kan ada filmnya nih. Nah, ini sebuah film. Masa ketika nih kaum jadul nih, saya sama beliau kaum jadul ya. Kita lihat filmnya. Nah, ini waktu kita di SMA seperti ini, dulu jarang orang pakai jilbab ya. Nah, ini anak-anak zaman dulu. Nah, busnya juga itu lihat karcisnya. Itu es lilin. Ya, ini hau. Nah, baterai seperti itu. Nah, ini zaman dulu seperti ini nih. Nah, itu lihat setrika cap jago. Itu lihat keriting seperti itu. Zaman dulu ya Allah. Nah, seperti ini nih. Zaman dulu nih semuanya seperti ini. Nah, Pertamina, masih Pertamina. Nah, ini. Nah, kelambunya seperti itu kelambu. Sekarang nih, itu. Ya, ini luar biasa nih zaman dulu nih. Allahu Akbar. Nah, sendal lili ya. Santri ya. Nah, itu dulu sepeda begitu. Ya. Ini supaya kita lihat budaya zaman dulu ya. Nah, Fuji film ya, dulu gak ada HP ya. Allahu Akbar. Nah, itu anak-anak main gitu. Zaman dulu gitu. Nah, ini nonton TV dulu mah, aduh. Nah, telur bagi 8 dulu mah. Nah, tepuk tangan semuanya. Itu kalau orang yang mengalami zaman itu berarti sudah 55 ke atas. Coba tunduk tangan yang 55 ke atas. Nah, makanya saya prediksi ini zaman seperti itu. Masya Allah. Bahkan karya ilmiah ya. Ini saya terinspirasi oleh Cak Ruslan Abdul Ghani. Suatu hari dia datang ke Ciputat tahun 89 kalau nggak salah. Dakwah di era modern tahun 89. Dia bawa koper gede, semuanya buku. Dia tulis, ini sekarang Tuhan sudah mati, ini bukunya. God is dead. Dia bilang itu. Meskipun tangannya cuma 2, jarinya cuma 2 karena helikopter jatuh. Ini Cak Ruslan Abdul Ghani, lihat sejarahnya tuh nanti. Temannya Bung Karno. Ini zaman dulu kayak gini skripsi aja. Ini tahun 90 ini gini. Yang lahir tahun 92 tunjuk tangan. Tunjuk tangan. 92. Nah, 87 saya jadi mahasiswa, 90 kelar. Ini nih karyanya kayak gini. Masih mesin tik. Ini saya kasih tahu nih, Allahumma gfirlahu warahmu afiwa. Meniru Cak Ruslan Abdul Ghani. Ini kampungnya beliau nih. Cak Ruslan Abdul Ghani nih. Sampai begini saudaraku, ini sekedar untuk menyatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman fuka. Apa itu fuka? Ya, zaman gejolak yang tidak jelasan atau zaman ambigu. Coba nanti fuka ya. Saya minta tadi baru-baru penjelasan Profesor Bibin, Rektor Unpad ya, akang kita. Ya, tapi WA-nya tahu-tahu kepenuhan grupnya nih. WA jadul. Jadi fuka itu adalah vision. Kemudian uncertainty, kemudian clarity dan ambiguitas, ambigu. Ini zaman fuka, ini doktor-doktor. Ini saya turuni ilmunya. Sabtu pagi saya turuni ilmunya semua yang bagus-bagus. Ya. Kemudian kita ya, ini kata Shauki Beg-nya abad 16, tegak bangsa karena akhlak jatuh bangsa binasa. Ini kenyataan sekarang kita. Saya 3 bulan lalu nongkrong di pantai Pattaya dalam rangka
studi banding mengenai pendidikan di daerah minoritas di Fatam School dengan di An-Nasr, pusat tablik di Pattaya. Kalau nggak ada tempat tablik di Pattaya, sama dengan nggak ada kehidupan. Ternyata Pattaya, saya udah ke pantai, maaf ya, saya udah ke pantai Suso di Aceh, Blang Pidi, udah ke pantai Singkil, udah ke pantai mana-mana, air manis di Madin Kundang, udah ke pantai Lombok, ke pantai mana, pantai Krui. Saya bahkan dialog 4 mata dengan bibir-bibir pantai itu, menari-nari di Krui sambil melatih 3 orang khotib Jumat. Tapi saya muntah-muntah di pantai Pattaya. Padahal Pattaya itu katanya pantai terindah di dunia. Nggak taunya banyak setan dan jinnya. Kenapa? Karena di situ ada hotel LGBT. Di sana ganti kelamin mudah, asal punya duit. Bahkan tembolok ini tembolok itu 3 bulan dioperasi bisa nggak ada temboloknya. 3 bulan dioperasinya. Sampai seperti itu kehidupan. Padahal Thailand itu adalah keturunan kita. Sisa dari Sriwijaya dan Majapahit, bahasanya Sanskerta. Swadikrap, Swadipa panggilannya. Pokoknya Allahu Akbar. Tidak ada yang paling indah di tempat kita, bisa ada azan. Bisa sholat di mana saja. Tidak makan, tidak takut makan beli gorengan. Di mana-mana kita beli gorengan susah. 5%. Saya pernah ada terguncang-guncang di mobil dari Makassar sampai Toraja 10 jam terguncang-guncang, singgah di Bukit Nona. Apa yang terjadi? 5% cuman orang muslim. Waduh, gak enak. Itu ketika kita masuk ke mana? Perkuburan Toraja, itu Masya Allah, kebo bule aja harganya 400 juta kebo bule untuk korban bagi prosesi pemakaman. Tengkorak-tengkorak manusia di atas, terus netes. Nah kalau netes najis pikiran kita. Netes itu air mayat itu. Cobalah sekali-sekali nih suruh ke Toraja nih, jadi turis di sana. Setiap ujung dari bukit salib. Saya sampai nama bupati nih, ya bupati yang sebelumnya. Saya bilang di Kabupaten Bogor nih ada 99 bukit enggak? Ada kali katanya, ya. Sekarang lagi nyantri. Saya bilang setiap bukit itu tulis Asmaul Husna supaya berkah. Karena umat Islam Kabupaten Bogor 98,3%. Lebih di atas rata-rata nasional. Nasional berapa persen? Berapa persen umat Islam Indonesia? Hah? Yang jelas 25. Digo apa? Hah? 80? Kumaha sih ini, cakep-cakep juga. 87%. Sedangkan kita 98,3% dari 6 juta penduduk. Harusnya kental banget nih PKU, harusnya setiap kecamatan ada. Harusnya kader-kader mubalik ini, kader-kader dakwah ini harus di setiap, Masya Allah. Tapi 98,3% nggak ada apa-apanya Islam di sini. Nggak kelihatan kentalnya. Kecuali tahlilan dan marhaban aja kedengeran. Tapi yang secara simbol kejayaan peradaban Islam itu ora ono, Mas. Ini tugas. Ini kalau ulama-ulama ini jadi pemimpin, sebab ciri pemimpin Islam itu hidup sederhana, tapi rakyat sejahtera. Kalau ciri-ciri pemimpin materialistik itu dianya sendiri kaya, rakyatnya susah. Lah saya udah pengalaman lah segala macam, udah jadi sekjen segala macam. Udah sekjen RYC saya tahun berapa tuh? Udah baru zaman dahulu kala.
Udah kenyang makan asam dan garam, gulanya diambil orang. Ya. Ini jadi tegak bangsa karena akhlak. Akhlak jatuh bangsa binasa. Terus kita kalau bicara bisa seharian. Ini kita temukan di Kabupaten Bogor yang nyasar di Sudirman. Astagfirullah, terkenal orang Bogor. Apa terkenalnya? Masa kayak, ya Allah, ini simbol yang top ini. Aduh, Allahu Akbar. Lanjut. Nah, permissive nih Kang Alpis yang ahli nih. Bahasa Inggris artinya serba boleh, membolehkan, suka mengizinkan. Permissive itu ya. Ini sifat terbuka, membolehkan, suka mengizinkan. Contoh masyarakat kita lebih suka permisif. Terus ini, nah permisif itu kalau bahasa kita adalah longgar. Permisif sekali ini. Ini udah ada kelonggaran kita. Budi pekerti sangat longgar. Kalau dulu namanya anak kecil nggak berani dia sap-sap terdepan kalau di masjid. Sekarang anak kecil semua maju ke depan. Udah main speaker, udah acak-acakan. Zaman dulu mana ada begitu. Yang namanya anak kecil ya hormat. Ini Allahu Akbar, telah terjadi budaya fuka, ambiguitas. Ini saya turunin ilmu ini karena sebentar lagi saya meninggal dunia. 56 itu berapa udah? Kalau 56 umur 63, Nabi umur berapa tahun lagi? Supaya saya tamatan madrasah min babakan sirna sadeng, saya ditanya oleh Allah, kamu ngapain aja? Udah saya turunin ilmu saya, ya Allah, semuanya. Bahkan puisi-puisi ratusan. Bahkan saya sudah menciptakan puisi. Aku berpuisi di hadapanmu ya Rasulullah, di surga yang wangi, disaksikan malaikat dan bidadari, dan Allah di aras mesem-mesem melihat dan menyaksikan ketika aku hidup. Ya, tepuk tangan boleh, gak usah ragu-ragu. Dan ini santri PKU jadi menjadi saksi nanti. Begitu saya hadir duluan di alam barzah, saya tulis tuh kisah-kisah saya, termasuk puisi-puisi. Alhamdulillah, berkat saya puisi, saya memuliakan orang, Habibie segala macam, Adi Sasono, Bang Imad, semuanya udah tenggelam ke dalam tanah. Soleh Salahuddin, semua udah tenggelam ke dalam tanah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya nanti masuk alam barzah bisa bertemu lagi. Ini penting sekali. Al-Kaisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukannya hanya otaknya berlian, tetapi jiwanya memancar. Meskipun masih lontang-lantung di atas tanah ini, tapi jiwa dan pikiran sudah tembus ke dalam dinding-dinding kubur. Allahu Akbar. Terlalu fleksibel, sangat mencintai anak, terlalu bebas, jarang menegakkan. Ini terlalu bebas. Sekarang di barat, terutama di Jepang yang paling dekat, penerbangan 7 jam ke Jepang itu. Itu di Jepang itu sekarang nyari orang susah. Nyari keluarga susah. Karena orang gak mau berkeluarga, gak mau menikah. Sehingga diimpor tenaga-tenaga dari kita. Orang-orang 70 masih kerja di sana karena nggak ada yang gini, nggak ada yang mau menikah. Di sana orang menikah dikasih hadiah. Kenapa begitu? Karena nggak mau susah. Di kita sebaliknya, masih bocah udah dikawinin baik. Tapi di Jepang ada nilai positifnya. Ini campuran bahasa Cibinong, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sumatera. Ini lengkap. Anda termasuk yang bersyukur bisa berjumpa sama orang jadul umur 56 tahun. Segala tempat sudah didatangi, insya Allah. Bahkan ke Mekah 3 kali Allah memfasilitasi. Bersyukur kepada Allah. Ini ayatnya wattabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Terus saja bergerak. Insya Allah nanti ada masanya, tapi mekanisme proses waktu. Sehingga orang Jepang begitu mengkudang anak, membuai anak, bahasa Sunda naon tak membuai? Ya ngais. Begitu ngais, diais seorang dokter, karena rata-rata orang Jepang itu sekolah perempuannya adalah dokter. Begitu cewek, Neng,
nikahnya nanti saya sekolah dulu. Saya mau nikah nanti umur 26, 27. Sebabnya umur 30 menurut fisiologi ilmu anatomi tubuh, 30 tahun perempuan itu anak pertama bahaya kalau melahirkan. Jadi umur 27, 28. Dan kalau anak pertama lahir di umur 30, anatomi tubuhnya udah kurang kuat. Sebab melahirkan itu hidup dan mati. Sehingga perlu kesempurnaan fisik. Ini semua ilmu harus kita kuasai. Sehingga kita melahirkan orang-orang yang berkualitas. Kita ini kelemahannya terlalu permisif. Sekolah lalaura, yang penting rumah orang pageh, barijeng bagus. Padahal yang harus bagus itu seperti orang Bangladesh, rumahnya digubuk-gubuk di sawah-sawah. Begitu dibuka pasportnya udah keliling dunia. Allahu Akbar. Harus seperti itu harusnya. Kita itu cakep doang rumahnya. Tapi rata-rata orangnya sekolah SD. Saya Dewan Pendidikan, sekretaris Dewan ya. Dewan Pendidikan, udah pensiun. Rata-rata orang Kabupaten Bogor yang sekolah itu tamatan SMP nggak tamat, 8 tahun, 7 tahun waktu itu. Kelas 1 tuh udah berhenti. Masya Allah. Padahal Kota Bogor udah SMA, Depok udah SMA. Nih harus dilecut. Inilah para punggawa ini, para inspiratif masa depan. Lanjut. Ini harusnya pakai yang merah-merah ini nih. Nah, gitu dong Om. Nah, hasil penelitian orang tua. Nah, gula nih. Nanti Kang Alvis pilih satu orang doang, karena buku saya cuma satu. Pilih Kang Alvis orang yang paling hebat, pinter, soleh di antara 50 orang ini. Kasih hadiah satu, nanti bacanya rame-rame. Tepuk tangan. Saya manusia 2 pulau, ayah saya Sumatera Barat, umi saya orang Sawangan. Jadi ini beruntung nih kita manusia 2 pulau. Hasil ini permisif nih, prestasi rendah, keputusan buruk, rentan, kenakalan, tidak dapat mengatur waktu, ini luar biasa ini. Apa namanya? Ini luar biasa kita ini ya, karena akibat dari permisif. Saya S1 saya mengenai meneliti perkelahian pelajar di Jakarta. Saya bolak-balik ke Polda Metro Jakarta dengan promospendus. Penguji adalah ahli tafsir Profesor Dr. Salman Harun, ya, Abu Dinata dulu Dr. Andes, sekarang udah profesor, ya, itu senior kita di HMI Ciputat, nih HMI-nya Anas. Nih kalau mau tahu tambahnya Anas Urbaningrum, ini nih orangnya nih, Universitas Jember tuh orang itu. Saya HMI Ciputat. Ya ini menghasilkan ini orang-orang yang tua yang permisif. Kita mah orang-orang tua yang rata-rata enggak sekolah. Saya bersyukur ayah saya kelahiran tahun 30 dari HIS, Holland Indonesian School. Jadi saya tahu cerita-cerita zaman Belanda, makanya saya nulis. Kita keturunan pejuang di Sumatera Barat. Makanya saya paling senang dengan negeri yang kita cintai ini. Harus dipimpin oleh para pejuang, keturunan pejuang dan pahlawan. Jangan sampai keturunan kenil dan penjahat. Akibatnya negara ini bisa hilang. Diskusi lebih dalam nanti. Lanjut. Nah. Nah, lanjut nih. Mengenai hasil penelitian, terus dikit lagi nih. Perilaku. Nah, perilaku mana tadi? Terus. Ya, terus satu lagi. Nah, perilaku ini atau milieu ditentukan oleh 3. Pertama, keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, perilaku ini melahirkan tindakan.
Kalau kita lingkungan kita santri, ya, lingkungan kita santri seperti orang-orang Sumatera Barat zaman dulu, maka melahirkan keluarga-keluarga hebat, ya, dan kemudian melahirkan pejuang-pejuang karena dia berani-berani melawan penjajah. Seperti Sumatera Barat zaman dulu, di Digul, tahu nggak Boven Digul, tempat pembuangan para pejuang-pejuang di Jaya, di Irian Jaya, itu Boven Digul, bahasanya bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kenapa? Orang-orang dibuang ke sana. Ini kita perlu melahirkan lingkungan-lingkungan seperti ini. Ya, serangkaian tindakan dibuat individu dan sistem entitas dalam hubungan dengan diri sendiri atau lingkungan. Ya, ini penting sekali nih kita menciptakan lingkungan. Termasuk di sini lingkungan PKU ini hebat, melahirkan senior. Ini bagus. Tapi jangan sampai PKU itu alumninya hanya berada di sekitar kalangan itu pemerintah daerah. Nggak perlu. Kita harus meniru kata istilah Imam Jarkasi. Siapa itu Imam Jarkasi? Pendiri Pondok Pesantren Gontor. Yang disebut orang besar adalah orang yang mengajarkan alif ba ta sa di lembah-lembah, di sungai-sungai, di kaki-kaki bukit. Itulah orang besar. Kita memerlukan orang-orang seperti itu. Nah, generasi muda, ini sekarang ini memerlukan generasi muda. Meskipun ada yang menyatakan generasi muda diawali dan diakhiri sampai umur 65. Tapi saya mengikuti Rasulullah aja. Rasulullah itu puncaknya nih, Rasul sekalipun backingnya malaikat, kemudian temannya orang-orang mulia, memerlukan proses waktu. Jadi pedagang umur berapa? 12 tahun. Berkiprah sampai jadi nabi umur berapa? 25. Setelah 25 digembleng sampai 15 tahun, umur berapa jadi Rasul? Umur 40 digembleng lagi. 13 tahun digembleng tuh jadi pemimpin. Umur 53. Setelah 53 baru menjadi pemimpin. 10 tahun selesai. Kita nih anak muda semuanya serba instan seperti makan mie. Ya, semuanya serba instan. Masih muda, kaya, terhormat, istri cantik, hebat. Mimpi itu. Makanya menghalalkan segala cara. Ini bukan anak muda di grup sini ya, grup lain sebelah. Jadi kita harus mengikuti. Jadi bacalah buku Safi Antonio. Namanya Super Leader, Super Manager. 10 kepemimpinan Nabi. Dari mulai bisnismen sampai ahli strategi perang. Baca itu. Karangan Safi Antonio. Yang masuk Islam baru. Tapi sudah bikin ensiklopedia Islam 10 jilid. Baca tuh, datang ke Sentul tuh, lihat, cari itu arisan rame-rame, beli bukunya, baca rame-rame. Namanya Ensiklopedia Peradaban Islam. Lanjut terus. Nah, jenis-jenis perilaku ini ada 10, saya tambahkan. Ya, gila gadget. Iya, kenakalan, tawuran, seks bebas, narkoba, porno aksi, membuli, temperamental, provokator, bicara kotor, taat hukum. Ini nomor 11, gila gadget. Menutup diri, introvert, kelainan seks. Ini rahasia sudah ditemukan sekarang di pesantren tuh. Gay dan lesbi. Masya Allah. Makanya Profesor Bibin, saya bersyukur katanya punya punya cucu normal, senang sama perempuan, laki senang sama perempuan. Sekarang aki-aki sudah begitu khawatir. Makanya pesantren juga, insya Allah doakan ya, saya tahun depan ini punya pesantren warisan Mawardi Labai El Sultani. Ada TK, SD, SMP, pesantrennya belum ada. Kita mau bikin pesantren yang hari Sabtu dan hari Ahad libur, supaya agak jangan stres. Ada healingnya. Ini tampangnya tampang stres semua. Kenapa begitu? Lahirnya bukan tahun 2000, bukan tahun 65. Kalau 65 udah ketahuan orang stres semua. Telur aja dibagi 8. Nah, kalau ini mah galau nih, golongan galau. Golongan umur 30, 35, 25, 4 itu golongan galau. Makanya diturunin ilmunya sama saya. Ya. Gila geget 11. Menutup diri, introvert. Kelainan seks, asosial, tidak bermasyarakat, dan radikal ekstrim. Ini ada 15. Ini jenis-jenis perilaku negatif yang sekarang kita temukan. Kita bergaul dengan segala macam elemen, ini yang kita temukan seperti ini.
saudaraku yang mulia. Terus kemudian solusi. Nah, solusi ini tidak ada lain kecuali kita, ya, iman dan takwa. Surat Ibrahim, alam tara darballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyurin thayyibah asla sabitun wa furafis sama. Betul-betul ini iman takwa luar biasa. Pengalaman saya, untung saya tamatan madrasah ibtidaiyah. Saya tahun 80 ke Jakarta. Karena susah, bapak kabur kemana-mana, ya. Orang Padang tahu sendiri, lari ke sono, lari ke sini, nggak tahu apa yang dicari. Lah, begitu tamat madrasah kita bingung, lah kemana? Saya cari orang Padang, keluarga bibi saya datang. Saya bersyukur kepada Allah SWT, tamat madrasah. Najis haram namanya, minuman haram, najis babi, bagong, anjing haram. Itu bersyukur saya. Begitu di sana disuguhin, main-main disuguhin es teh manis. Es teh manis disuguhin, ayo minum teh manis, es teh manis. Mau minum, begitu minum baunya udah nyet. Nggak taunya brandy, minuman keras. Itulah kejahatan-kejahatan di kota. Ini tahun 80, bagaimana dengan sekarang? Luar biasa, lebih luar biasa. Oleh karenanya iman dan takwa sejak kecil ini kita madrasah diniyah itu penting. Makanya kalau punya anak, yang punya anak kecil mana tunjuk tangan? Punya anak kecil. Nah, punya anak kecil ya. Itu harus iman takwa harus benar-benar luar biasa. Harus dari kecil iman takwa supaya udah besar jangan. Kenapa itu pelaku-pelaku ekstrim teroris itu? Karena udah besar baru belajar agama. Jadi miring-miring, ekstrim-ekstrim dia. Coba aja lihat tuh golongan-golongan yang agak membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan macam-macam itu karena belajar agamanya udah gede. Kalau belajar agamanya dari madrasah nggak akan begitu. Kemudian kembali ke hangatan keluarga harmonis. Kalau bisa kalau masuk ke rumah udah nggak usah pakai HP. Cicing-cicingan wae urang. HP ini betul-betul seperti pisau bagi anak kecil. Kalau tidak hati-hati di perjudian, narkoba, apa segala macam HP ada. Termasuk kita mau khotib ngelihat HP Facebook yang keluar cewek kelihatan pahanya. Wah, Allahu Akbar. Itu sampai begitu loh. Kejamnya. Ya bukan dibuang, rugi atau dibuang mah. Gak ada yang ganti lagi. HP jadul mau dibuang. Kemudian yang terakhir, ciptakan lingkungan kondisif yang indah. Ternyata orang hebat itu nggak bisa sendiri, saudaraku. Kalau orang hebat sendiri nggak akan terjadi. Lihatlah, udah pernah belum ke hutan Cipor? Hutan Cipor. Aduh, kurang. Kita lihat kebanyakan ada pohon sendirian tinggi. Itu sebentar lagi akan mati kalau nggak disambar petir, dituar nusejet. Pokoknya bakal akan sebentar lagi mati. Tapi kalau dia hebat bersama seperti hutan Cipor rata-rata 30 meter tingginya, itulah yang kita perlukan. Kalbunyan yasutu ba'du ba'du. Orang beriman itu jangan mau pinter sendirian lo. Lu jangan mau doktor sendirian, teman-teman lu. Yang disebut orang hebat kata Habibie, bukan yang disebut orang hebat bukan hanya menghebati diri sendiri, tapi menghasilkan orang-orang hebat di sekitarnya. Itu baru orang hebat. Lanjut. Udah habis belum waktunya nih? Ini diajarkan nih suratnya, surat 31. Surat kalah bukan 30, surat 30 apa ya? Surat 30 apa? Quran surat 30 apa? Ar-Rum 31. Gak perlu hafal semua 25 surat atau 30 surat, hafalah minimal judulnya aja. Dari Al-Fatihah sampai Luqman masa gak hafal? Malum dengan pensiun aja dari pakai dasi. Janganlah kita jalan dengan angkuh sombong. Ini perintah Allah. Kalau ingin ilmu nancep kepada kita, semua ilmu nyamper. Ini nih, wala tusair haddaka linasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha yuhibbul kulla mukhtalifan. Ini penting kita pegang. Ini kebanyakan anak-anak nih, anak-anak muda, nih pengalaman nih. Ini AA nih pengalaman. Ketemu ustad-ustad muda, aduh lagunya sengak banget.
Harusnya yang namanya ustadz-ustadz muda itu pura-pura bodoh sekalipun pinter. Sebabnya jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak yang dirasa. Ini pepatah Minang keluarin. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Orang tua sekalipun ilmunya, ilmu HP-nya lemah, orangnya gatek, gatek, tapi ilmu pengalaman hidupnya luar biasa. Sekalipun Anda itu dokter, tetap aja pura-pura bodoh, nggak apa-apa di depan orang tua, nanti ilmunya akan keluar. Kalau belum apa udah petang-tang, peteng-teng, duduk, Allahu Akbar. Nggak bakal ilmu. Ini ilmu santri penting dipakai. Biarin pura-pura bodoh. Saya pernah ngeliat Kiai Jejen Syukurillah waktu muda dengan mertuanya Kiai Abdul Rahman. Aduh. Seperti santri padahal mana tuh. Saya ngeliat waktu rumahnya masih jelek di BCE, belum ada santrennya, belum ada santrinya. Di depan mertuanya, aduh gitu. Ini penting sekali. Sekarang udah punya pesantren ada 3. Jejen Syukurillah. Kita doakan beliau nih karena kurang minum sakit ginjal tuh beliau. Doakan ya. Cuci darah seminggu 2 kali. Jadi ini memerlukan ini harus dipegang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam segala zaman kurun nih jangan angkuh dan sombong. Sekalipun Anda doktor punya 9 bahasa, nggak ada orang hebat kecuali 9 bahasa Agus Salim. 9 bahasa dikuasai. Ini kita baru bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Ini jangan. Pokoknya ini harus dikuasai nih. Ini ilmu segala zaman nih. Saya turunin ini. Ilmu segala zaman nih. Saya turunin ini. Wala tusayyiru ta'kalina syula tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Hafal harus dikeluar kepala. Jangan luar kepala ada catatan, lihat lagi. Lanjut. Nah, ini berbicara ramah. Saya 8 tahun nih pengalaman pribadi, 8 tahun ngikut orang Bantul, bukan ngikut, nemenin. Namanya Agus Rianta. S1-nya lama banget di IKIP Jogja. S2-nya di Unpad kagak lulus 12 tahun. S2-nya bukan nggak lulus bodoh. Nggak ada harta. Begitu lulus S2 langsung bayar lunas S3. Mau bikin rumah sakit saya anterin, saya gebrek-gebrek Pemda, termasuk bupati kita datengin. Ramah orangnya, ramah. Saya 8 tahun belajar ramah. Sekarang berdiri rumah sakit Islam Aisyah. Siapa itu? Itu karya orang Bogor. Kita bersyukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Sekalipun kita gak punya uangnya gak apa-apa. Ini yang penting kita. Yang terakhir ya, ini ramah ini penting. Apa bahasa Sunda istilahnya ramah? Handap asor, somea. Itu somea itu penting. Adik saya nih, Saiful Falah. Anak saudaranya 8, doktor. Diambil menantu oleh Kiai Hilmi. Ramah, sopan, santri. Karyanya udah 17 bukunya. Umurnya baru 41. Pesantrennya ada berapa? Pesantren Ummul Qura ada ini. Termasuk anak ya, dia menganggap saya sebagai abangnya, tapi dia kita harapkan menjadi tokoh dunia. Itu kita harus senantiasa menciptakan teman-teman kita orang hebat. Engkau harus menjadi Sokrates bagi Plato, murid yang setia, teman yang setia, harus diangkat teman itu. Seperti Che Guevara dengan Fidel Castro, 2 sahabat dari Argentina, motoran nyari tempat jajahan baru, ketemu di Amerika Latin, Venezuela, Kuba. Namanya Che itu adalah abang bahasa Argentina. Dua-duanya jadi orang hebat. Jadi Anda harus temukan teman sahabat yang hebat untuk menatap dunia ini dengan lebih cerah lagi. Insya Allah bicara saya selalu inspiratif. Buat apa? Buat adik-adikku yang tercinta, gagah-gagah dan cantik-cantik. Saya jarang bicara depan umum kecuali oleh PKU setahun sekali. Lebihnya menulis saja. Semua saya menulis terus, nggak pernah berhenti.
Terakhir. Nah, kita ini jangan ini tafsirnya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu ahli tafsir pertama di Indonesia, ditulis dia memufasir tahun 35. Saya cari-cari makamnya Mahmud Yunus sebab saya orang hobi mencari makam-makam orang yang hebat. Hamzah Pansuri saya datangi, di mana Hamzah Pansuri? Penyair ulama besar abad 17 saya cari di mana-mana. Ketemu di Singkil, di Oboh dan Singkil. Rumahnya itu di Singkil, kira-kira 2.500 km dari sini. Saya datang. Ya Allah, kalau ilmu Hamzah Pansuri manfaat, turunkan ilmu bagi saya. Cahaya dari langit turun, dia sampai ke batok kepala kita. Jadi nyari keramat itu seperti itu. Ya, mencari karya-karya orang ini seperti ini nih Mahmud Yunus. Hendaknya berjalan dengan sederhana, tingkah laku yang baik, seraya menyapa orang yang patut disapa, serta mengucapkan selamat kepada orang yang di hadapannya ini. Tahun 35 ditulis. Saya tulis nih. Saya mencari tafsir Mahmud Yunus, tafsir orang Indonesia pertama tahun 1935. Cari. Jangan nyari cewek aja. Buat bini yang soleha. Terakhir ya. Ah, ini terakhir nih. Ya bunaya inna intakum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahra aw fis samawati aw fil ardi bi Allah innallaha yahdiul khabir. Dalam hidup bekerja dan berkarya dengan tulus, enggak usah melihat. Kata Pak Habibie, saya 25 tahun bergaul Pak Habibie, dunia tidak tuli dan bisu, saudaraku. Enggak usah ngumum-ngumumkan diri. Terus berbuat, berkarya terus. Sekali-sekali aja kita seperti ikan paus, nyemprot air sekali-sekali aja kita bicara. Nggak usah kayak ikan cupang lu, dikit-dikit dongol, dikit-dikit dongol. Coba Anda di pantai itu melihat, menyaksikan ikan paus. Sekarang nggak usah ke pantai, lihat aja tuh di video apa namanya? Alam apa nih? Bukan Shrek. Yang alam itu yang saya perhatikan, ikan paus itu enggak selamanya di sini, sekali-sekali dia muncul. Wush, seperti itu. Sekali-sekali aja kita bicara banyak, kita berkarya. Kalau Anda bikin kaligrafi, bikin kaligrafi. Kaligrafi dari ranting, kaligrafi udah capek menulis pakai tangan, dari ranting, dari apa, pokoknya bikin kaligrafi. Saya lihat di barat ya, di Timur Tengah, mengumpulkan kayu bakar menjadi garuda dan ular, difoto, jadi lukisan karya yang hebat luar biasa. Kayu bakar, inspiratif dan kreatif. Di bawah peci ini peci ini apa sebabnya? Tahu nggak nih, orang-orang Jawa hebat, orang Indonesia satu-satunya di seluruh dunia yang hebat. Dia menatap Ka'bah lama, berhari-hari, berpuluh, ini kisah ribuan tahun yang lalu ya. Lama dia lihat Ka'bah. Masya Allah, bagaimana caranya kalau Ka'bah kita bawa setiap saat. Orang Jawa menciptakan. Ini saya ceritain kepada Anda suatu ilmu yang Anda sendiri belum tahu. Kenapa orang Indonesia pakai peci? Tepuk tangan buat orang Indonesia. Ini kita terus-menerus berkarya. Ini coba. Ya inna abami fatakum bisohter. Karya itu, kebaikan itu kamu tersimpan ke dalam batu, fi sohro, au sama atau di langit, au fil ardi bi Allah. Makanya Al-Ghazali setelah pensiun dia ada di menara aja. Di menara aja dia berkarya. Dia menulis satu buku Al-Ghazali namanya Tazkiyatun Nafs. Apa Al-Ghazali? Yang terakhir yang Tazkiyatun Nafs itu dia bikin di menara. Makanya Anda pokoknya berkarya. Merek Anda nih sejak Anda pulang nih, apa merek saya? Merek saya apa? Berkarya terus. Berkarya. Satu ya. Ini salah satu manusia yang berumur sampai sekarang umur 75 adalah Rhoma Irama. Rhoma Irama gak pernah belajar, tapi senantiasa mengasah diri setiap hari. Dia bermain gitar setiap hari untuk menciptakan karya-karya dakwah setiap hari. Latihan
dari jam 9 sampai jam 12 setiap hari. Makanya kalau Anda hobinya menulis, setiap hari Anda menulis. Itu contoh yang paling ekstrim itu ramai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kadang-kadang dipanggil kiai, dia panggil hebatnya kita. Dan cukup ya. Sekarang semua tangannya, terakhir nih saya. Tangan semuanya. Ini puisi yang saya dapat dari W.S. Rendra, saya persembahkan buat Anda. Udah almarhum dia. Dan W.S. Rendra sudah membacakan puisi saya kepada beliau. Ini saya turunkan ilmu saya buat Anda semuanya. Kesadaran. Yang keras, kesadaran. Adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong boleh tepuk tangannya buat Al Ustadz HMS Ramilus MPD. Gimana? Luar biasa. Pecah. Tapi paham ya maksudnya masyarakat yang permisif di Indonesia itu seperti apa kira-kira? Karena begini, sebelum kita nyambung ke materi kedua nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz Nurus tadi, permissive society ini sebenarnya sudah terjadi lama, sempat terjadi lama, kemudian sudah menghilang. Yang sekarang ini kita mengenal dengan adanya demokrasi yang kebablasan. Demokrasi tidak salah, demokrasi itu bagus, tapi banyak pemahaman permisif ini mengakibatkan permissive society yang kembali akhirnya mengalami kemunduran sebenarnya, kemunduran peradaban. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah sekularisme dan juga liberalisme. Hal ini nanti akan dibahas oleh Al Ustadz Nurus tadi. Kira-kira sebenarnya sekularisme itu apa sih yang bisa menyebabkan permissive society itu? Kemudian ciri-cirinya nanti akan juga dibahas oleh beliau. Di antaranya adalah tentang sekularisme dan juga liberalisme di dalamnya. Kepada Al Ustadz Nurus tadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan kawan saya Al Ustadz Dr. Andes HM Ramilus MPDI, seorang penyair yang karya-karyanya cukup banyak dan sering juga mengobati kejenuhan di beberapa forum. Ketika Itsmi Kahmi di Kabupaten Bogor mengadakan sebuah acara, bahkan aktivitas Itsmi di tingkat nasional, sering juga beliau tampil untuk menghilangkan kepengapan dan kejenuhan dengan puisi-puisi bombastisnya yang tentu saja kita baru saja juga menikmati provokasi dari Al Ustadz kita ini. Yang saya muliakan juga teman saya juga sekretaris Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Kang Afis, yang menemani kita, dan juga saudara-saudara peserta seminar yang merupakan kader ulama, karena mahasiswa PKU Pendidikan Kader Ulama sebuah aktivitas yang
ditunggu kehadirannya karena akan menjadi kekuatan moral force dan juga agen of social change, ya, agen-agen perubahan yang juga akan mengawal nilai-nilai kebenaran. Eksistensi saudara ke depan sangat ditunggu untuk melibatkan diri dalam dunia nyata, ya, maupun dunia maya. Ya, saudara sekalian, di dalam momen ini saya diberi tugas untuk mengisi. Sangat mendadak sekali kawan kita meminta saya untuk terlibat sebagai narasumber pulang dari menjadi Dewan Hakim MTQ Kabupaten Bogor kemarin, masih dalam perjalanan kita sudah ditelepon untuk mengisi acara besok. Waduh, materinya apa itu? Ya, saya jawab insya Allah, dan setelah itu WA saya tutup lama sekali supaya nggak ditagih materinya apa begitu. Kang Alvisnya nagih, saya masih bingung materi apa gitu. Terus akhirnya saya janji, oke lah nanti habis salat Jumat kita kasih informasi. Dan setelah kita memilih apa yang bisa saya sampaikan, habis Jumat itu saya sampaikan, dan hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan. Sebetulnya materi dari yang saya sampaikan itu adalah memancing diskusi kita saja. Mungkin lebih produktif ketika kita nanti saling share pengalaman, informasi. Ya, duet sekulerisme dan liberalisme serta kontribusinya terhadap budaya permisif generasi muda. Inilah judul yang akan kita bahas. Jadi saudara sekalian, saya lebih tertarik melihat generasi muda, termasuk juga remaja, ketimbang mengevaluasi atau berharap pada yang tua-tua, begitu ya. Dalam kehidupan ini, dalam pertumbuhan ini, ada fase masih anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua, lansia. Pada saat masih anak-anak, mereka punya ketergantungan pada orang tuanya dalam kehidupan ini. Ketika mereka sudah remaja, mulai muncul penasaran dan ingin mencoba, seringkali tanpa berpikir panjang. Apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu membahayakan atau tidak. Dan mereka juga mencari idola, sehingga apa yang dia dapatkan, apa yang dia sukai tanpa berpikir panjang menginspirasi kemauan mereka. Maka pada saat remaja itu usia-usia yang memang harus didampingi dengan informasi-informasi yang benar. Setelah itu menginjak usia dewasa atau pemuda, di situ sudah mulai pola pikirnya sudah dewasa, ya, perubahan dari remaja ke dewasa. Salah satu ciri berpikir dewasa yang dia miliki itu tindakan yang akan dia ambil dipertimbangkan dampaknya, bahwa sesuatu itu akan menyebabkan sesuatu, bahwa sesuatu itu terjadi akibat dari sesuatu. Maka berpikir dewasa yang mempertimbangkan sebab akibat inilah muncul kehati-hatian di dalam hidup. Kalau sudah tua biasanya lebih berorientasi pada akhirat, ya, para milos yang sadar, ya. Maka mereka sudah idealismenya tidak seutuh ketika muda. Walaupun sesungguhnya
berorientasi dunia akhirat itu harus startnya sejak masih anak-anak. Akil balik itu harus sudah difahami bahwa kehidupan kita itu tidak sebatas di dunia, sehingga bagaimana peran-peran ketika di dunia itu benar. Saudara sekalian, maka di sana saya sampaikan bahwa generasi muda ini termasuk juga remaja juga, generasi harapan bangsa. Mereka itu memang orang-orang yang memiliki peran ke depan. Jadi apa yang kita nikmati saat ini, bagaimana kelanjutannya, itu adalah kendali akan diestafetkan kepada mereka-mereka yang sekarang masih muda, remaja maupun anak muda yang sudah dewasa. Oleh karenanya mereka diharapkan bagaimana pendidikan yang diinternalisasikan pada mereka akan membuahkan hasil dan dipanen oleh masyarakat ke depan itu. Nah, siapa sesungguhnya remaja, siapa sesungguhnya pemuda, siapa sesungguhnya yang tua itu multi tafsir dan multi definisi. Tapi setidaknya saya ngambil satu hal dari undang-undang kependudukan ya. Di pasal 1 undang-undang kependudukan itu disebutkan tentang pemuda itu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting. Anak muda memasuki periode kehidupan yang penting, yaitu mereka itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya usianya 16 sampai 30 tahun. Ini di undang-undang kependudukan disebut sebagai pemuda. Yang saya soroti adalah usia-usia ini ya. Maka remaja dan dewasa ya, masuk dalam pemuda ini. Usia ini adalah usia yang sangat penting diperhatikan, ada pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karenanya dalam pertumbuhan mereka, ibarat tanaman, pupuk-pupuk yang diberikan itu harus pupuk pilihan sehingga akan menghasilkan panenan sesuai harapan yang menanam. Nah, pupuk di sini termasuk juga untuk kebutuhan fisiknya, gizinya, dan juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan fisik yang melahirkan fisik yang bagus, tapi juga nilai-nilai yang masuk juga akan menghasilkan inner beauty, kebagusan atau kecantikan dari dalam itu. Jadi selain fisik bagus, mereka juga memiliki moral, etika yang bagus juga. Itu tergantung bagaimana lingkungan memberikan input kepada mereka, baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian untuk di generasi muda, itu sikap dan pandangan hidup yang visioner perlu ditumbuh kembangkan. Pandangan hidup visioner itu adalah pandangan yang jauh ke depan, memiliki harapan yang jauh ke depan, bahwa kehidupan ini tidak hanya sebatas di dunia kemudian mati selesai, tapi ternyata hidup manusia itu ya tidak seperti binatang, tidak seperti tumbuhan, tapi pasca kematian adalah perpindahan kehidupan yang baru. Oleh karenanya kenikmatan, kebahagiaan itu tidak saja sebatas ketika mereka di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini perlu ditanamkan pada generasi muda agar mereka memiliki menjadi generasi yang visioner. Oleh karenanya nilai-nilai yang masuk dalam dirinya membekali bagaimana kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Tidak sekedar mengejar sesaat, kenikmatan sesaat, tapi bagaimana kejaran kenikmatan sesaat, implikasi ke depannya itu menjadi pertimbangan pada orang yang berpikir dewasa tadi itu.
anak-anak muda itu juga sebagai anggota masyarakat. Maka interaksi dan dinamika di masyarakat, dampak dari interaksi ya. Kan hidup ini tidak mungkin hidup individualistis. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karenanya mereka akan dihadapkan pada perbedaan-perbedaan. Disitulah interaksi secara lokal, nasional maupun internasional itu akan saling mempengaruhi. Maka ketika tidak memiliki filter yang kuat, maka akan terpengaruh sesuatu yang sementara kita anggap bagus dan menarik lalu kita tiru saja begitu. Dan itu akan merubah budaya. Budaya bagus akan berubah menjadi budaya jelek, atau budaya jelek akan berubah menjadi budaya bagus. Kadang-kadang generasi muda juga mencari bentuk ideal dalam kehidupan, di mana mencari referensi-referensi baik di cetak maupun yang elektronik. Maka semacam media ini jendela dunia, kita bisa menyaksikan apa-apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan kadang-kadang kita dalam aspek kemajuannya itu idolanya barat misalnya. Idolanya barat. Kita orang timur yang secara budaya memiliki perbedaan yang jauh begitu dengan barat, tetapi nampaknya kemajuan yang menarik ada di sana. Lalu kita tanpa berpikir panjang, sesuatu yang ada di barat kita tertarik. Tapi tidak mesti bagus apa yang kita anggap maju di barat itu di copy paste pada kita menjadi budaya kita. Tidak. Indonesia memiliki karakter sendiri dalam berbudaya, dan di dunia luar, negara luar juga memiliki budaya-budaya sendiri. Oleh karenanya sebagai umat Islam juga, sebagai bangsa Indonesia juga, dalam hal ini perlu penguasaan tentang keindonesiaan maupun keislaman, sehingga kolaborasi dari dua hal itu bisa mengimplementasikan bagaimana kita berislam di Indonesia itu. Saudara sekalian, kita sering kali menyaksikan perilaku seseorang, pilihan-pilihan sikap seseorang yang kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kadang-kadang tidak berpikir panjang, kita mengeklaim yang biasa kita lakukan inilah yang baik, sementara yang mereka itu tidak baik. Disitulah sedang dikritisi di Indonesia itu adanya intoleransi. Karena faktanya kehidupan kita bermasyarakat yang oleh Allah memang secara sunatullah diciptakan berbeda-beda, dan lita'aruf, agar kita melakukan mengenali perbedaan-perbedaan itu. Maka adanya perbedaan itu adalah fakta, adanya perbedaan adalah sunatullah. Nah, maka perilaku seseorang, sikap yang dilakukan oleh seseorang, pilihan-pilihan perilaku, pilihan-pilihan sikap, pilihan-pilihan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pasti persepsi itu akan melahirkan pilihan sikap. Ya, kalau kita kaitkan dengan tren berita sekarang itu, kita digoda dengan pilih yang mana ya, calon pemimpin ke depan itu. Ketika kita memiliki persepsi itu, nanti akan mempengaruhi pilihan kita. Termasuk juga dalam hal nilai-nilai budaya yang biasa kita lakukan. Budaya yang biasa kita lakukan juga dipengaruhi oleh persepsi mereka itu. Nah, persepsi seseorang itu juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan. Oleh karenanya
Pengetahuan yang semakin berkembang sangat berpotensi merubah persepsi seseorang, terutama yang hidup yang inklusif begitu ya, terbuka terhadap informasi dari mana, lalu dipilih mana yang benar sehingga tidak menjadi orang yang ikut-ikutan. Disitulah pengetahuan seseorang akan mempengaruhi persepsinya, dan persepsi itu akan mempengaruhi actionnya. Oleh karenanya munculnya budaya-budaya yang berbeda-beda itu barangkali juga karena ada persepsi yang berbeda dan karena pengetahuan yang didapatkan juga berbeda. Oleh karenanya itu ketika kita ingin merubah sikap seseorang, ya mulai dari perubahan pengetahuan. Mungkin di kalangan umat Islam ada yang dituduh radikal, ada yang dituduh toleran, ada yang dituduh modernis, ada yang dituduh tradisionalis, fundamentalis dan lain sebagainya. Itu semua sangat mungkin dipengaruhi oleh dominasi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, yang akan mempengaruhi persepsi mereka dan pada akhirnya akan mempengaruhi implementasi ajaran Islam yang dia dapatkan itu. Oleh karenanya ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu terutama remaja generasi muda harapan ya, sebagai moral force juga agent of social change, ini mereka harus memiliki keseimbangan informasi yang utuh, seimbang, yang meyakinkan bahwa kita ini hidup ini tidak hanya di dunia, tapi juga pasca dunia ada kehidupan. Oleh karenanya mereka harus memperoleh keseimbangan informasi yang berorientasi dunia maupun akhirat, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, saya melihat di kalangan generasi muda itu ada satu kelompok yang saya sebut sebagai mahasiswa. Di kalangan orang muda, mahasiswa itu memiliki kelompok tersendiri menurut saya. Mahasiswa itu merupakan inti kekuatan pemuda. Kenapa demikian? Pemuda itu kalau kita lihat usianya tadi kan rentang usia dari 16 sampai 30 atau sampai 45 gitu, berbagai tafsiran dan definisi. Tapi yang jelas mahasiswa itu di antara itu mayoritas. Dan ini saya anggap sebagai inti dari kekuatan pemuda itu. Yang pemuda itu notabene harapan masa depan. Kenapa mahasiswa ini bagian dari generasi muda dan inti kekuatan pemuda? Di penglihatan saya kurang jelas. Yang jelas begini, pada mereka ada brand, ada hal-hal yang dia sandang, yaitu bahwa mahasiswa itu usianya masih muda, walaupun kalau mahasiswa pasca sarjana juga ada juga yang sudah lansia begitu ya, tidak dibatasi. Tapi secara umum mahasiswa S1, S2 ini usia yang masih muda. Usia yang masih muda itu diperkirakan jatah hidupnya itu masih banyak. Dia masih berpeluang eksis ketika masih muda maupun berlanjut sampai tua itu. Jadi masih peluangnya banyak. Kemudian usia muda itu mereka energik, kesana kemari memperoleh urusan-urusan apa energik. Oleh karenanya ini inti kekuatan. Dibanding mereka yang usianya lanjut itu energinya tidak seenergik anak muda. Dibanding masih anak-anak ya masih punya ketergantungan. Ini yang merupakan inti kekuatan dari kelompok pemuda. Dan mahasiswa itu memiliki idealisme yang utuh. Saya pikir ketika mahasiswa itu tidak memiliki idealismenya, maka dipertanyakan ya, idealisme masih utuh. Kemudian mereka itu berpengetahuan karena berpendidikan ya. Nah, untuk menumbuh kembangkan itu
untuk menumbuhkan potensi-potensi agar berkembang itu, maka situasi yang diberikan kepada anak muda mahasiswa ini perlu ada kemerdekaan dalam dirinya, diberi kebebasan, bukan liberalisme tapi ada kemerdekaan. Hidup terasa merdeka itu akan memiliki efek mereka lebih kreatif dan inovatif, tidak merasa dibatas-batasi kreativitas dan inovasinya, diberi ruang yang merdeka. Orang yang merdeka itu akan apa adanya sehingga mereka akan jujur di dalam hidupnya itu, tidak banyak pencitraan sopan santun maupun pencitraan intelektual maupun pencitraan high class, kesederhanaan. Tapi ketika diberi kemerdekaan, terhindar dari persepsi ada sanksi atau tidak, mereka itu justru akan jujur dan terbuka apa adanya, inklusif, menerima apapun informasi dari luar karena mereka itu memang butuh, dan lain sebagainya, hal-hal yang tersandang pada mereka itu. Maka dengan keseimbangan itu mereka bisa menata diri setelah memahami bahwa hidup kita itu sebagai Abdullah dan Khalifah fil ard. Maka dengan kemerdekaan itu akan menata diri dengan keyakinannya dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah maupun sebagai Khalifah fil ard. Saudara sekalian, karena ini berbicara tentang budaya ya, tentang budaya itu tadi sudah didefinisikan daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta ya. Jadi banyak definisi para pakar tentang budaya, dan yang jelas budaya itu sesuatu yang biasa terjadi, yang dibentuk maupun sudah terbentuk lama dan bisa dirubah gitu ya. Kreativitas manusia juga budaya, pemikiran juga budaya, hasil karya-karya manusia juga budaya. Maka di situ baik budaya seni, budaya politik, itu bisa terbentuk sebuah budaya. Ada fungsinya di sini sebagai identitas dalam masyarakat. Jadi budaya seseorang itu mengidentitaskan kelompok dalam masyarakat ini. Di lingkungan umat Islam sendiri mungkin ya ada identitas-identitas yang membudaya karena kelompok-kelompok itu memperoleh ajaran yang khas. Misalnya kalau kita orang sarungan maka budaya NU begitu ya, walaupun itu juga menutup aurat ya, ajaran Islam. Saudara sekalian, saya pernah diminta khotib di sebuah masjid begitu yang pada saat itu mengganti khotib yang tidak datang, dan saya memang habis beraktivitas. Dia pakai celana, pakai kemeja, lalu kita sampaikan khotib. Setelah itu dikritisi, Pak Nur itu apa Muhammadiyah ya kan? Sholatnya pakai celana begitu ya. Biasa budaya masyarakat di sana, apalagi dalam membaca ustadz, kiai, dalam persepsi mereka itu fashionnya itu sarung begitu di kalangan NU. Tapi itu persepsi, yang persepsi itu di tempat lain juga berbeda. Maka ketika kita khutbah pakai celana, dipertanyakan apa Muhammadiyah ya. Ketika saya tanya Muhammadiyah itu nanti masuk surga atau masuk neraka, mereka bingung juga begitu. Yang jelas jenggot, celana ngatung itu juga nilai-nilai ajaran Islam, tapi di sisi lain dibaca orang juga identitas kelompok bisa jadi begitu. Jadi sebagai identitas dalam bermasyarakat, sarung mungkin juga nilai-nilai Islam, mungkin juga identitas kelompok dan juga yang lainnya. Yang jelas kalau dalam prinsip Islam itu kan menutup aurat ya, kemudian tidak ada hal yang dilarang gitu. Masalah bentuk itu bisa diperdebatkan, ada yang sunnah ya kita mau mengikuti contoh, ada yang merupakan pilihan gitu ya.
Dan budaya itu menjadi komponen yang menciptakan sifat dan perangai. Jadi seseorang, karakter seseorang, sifat seseorang juga bisa dipengaruhi oleh budaya. Pesisir, tengah, beda suku, juga beda budaya mempengaruhi perangai. Dan seseorang itu kadang-kadang sifatnya tidak saja bagian dari keturunan orang tuanya, yang secara genetik sifat-sifat orang tua itu bisa menurun pada anaknya, orang tua kandung. Tetapi sifat seseorang kadang-kadang juga diturunkan oleh budaya lingkungan mereka. Oleh karenanya anak itu selain merupakan anak kandung orang tua kandungnya, juga anak kandung budaya lingkungannya yang akan membentuk bagaimana diri mereka. Budaya itu bersifat kolektif, artinya merupakan sebuah kelompok. Kalau personal aja tidak budaya, tapi selera. Tapi kalau selera itu sudah terkonsolidasikan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam sebuah kelompok, maka itu bisa menjadi sebuah budaya. Adaptif, ya, bisa budaya itu akan beradaptasi pada tempat baru sehingga membentuk budaya baru, atau pendatang baru akan beradaptasi pada lingkungan sehingga terbawa oleh budaya lingkungan. Jadi bisa berubah budaya seseorang itu. Kemudian dapat diwariskan. Oleh karenanya ketika kita berbicara tadi permisif, ya, budaya yang bebas, budaya yang selera gua, begitu ya, itu juga bisa membudaya karakter seperti itu. Ketika referensi hidupnya itu juga salah. Maka dengan demikian budaya yang membolehkan itu bisa membentuk budaya permisif, terutama di kalangan remaja generasi muda yang penasaran, ya. Permisifme tadi Ustadz Ramelu sudah menyampaikan supaya kita lebih cepat, ya. Ini tentang sekulerisme yang juga memberi kontribusi terhadap hadirnya budaya permisif. Istilah sekuler ini jadi sekulerisme itu ya intinya mereka tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama yang bersumber dari Tuhan untuk keputusan-keputusan dalam hidup di dunia ini. Termasuk juga dalam bertindak, tetapi mengandalkan logika. Dan juga di dalam hal politik kenegaraan, ini nanti bisa dibaca, tapi kita yang di luar itu, agama tidak bisa mempengaruhi kebijakan negara. Dipisahkan antara agama dengan kebijakan negara. Itu tuntutan dari pemikiran sekuler. Jadi lebih mengandalkan logika. Oleh karenanya liberalisme juga dekat dengan sekulerisme, ya, lebih dekat dengan ateis ketika memahami mengesampingkan peran Tuhan atau butuh menyingkirkan ajaran atau peran Tuhan karena mengandalkan logika. Gitu. Nah, ini ada beberapa akibat dari sekulerisme. Nilai dan aturan agama akan dipisahkan dari aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa tidak agamis, ya, tetapi secara personal barangkali masih mempraktekkan ajaran-ajaran itu, tapi tidak memasyarakat. Dampaknya bisa seperti itu, tidak membudaya. Kemudian pemeluk agama ini semakin kurang untuk lebih memahami ajaran agamanya, ya, karena budaya belajar beragama juga tidak ada. Maka para pemeluk agama manapun itu selera untuk memahami semakin berkurang. Dan ini sangat berbahaya ketika di Indonesia, yang Indonesia itu
memang bukan negara agama, tetapi orang Indonesia itu merupakan negara Indonesia negara penganut agama. Semua harus beragama, bukan negara agama, negara bangsa. Bisa di kita ke dampak dari sekulerisme. Ini ada pemisahan pemerintah dari ideologi keagamaan. Jadi seandainya sekularisme itu masuk ke Indonesia juga bahaya, karena internalisasi nilai agama tidak ada di dalam kebijakan itu. Dan ini ya tidak mungkin karena Indonesia itu negara yang berketuhanan. Tetapi tidak mungkin itu kan sementara ini. Tapi ketika budaya permisif itu sudah menggejala, itu sangat mungkin generasi-generasi muda yang berbudaya pesimis kedepannya menjadi penentu-penentu kebijakan negara, maka diarahkan negara menjadi sekuler sangat mungkin. Oleh karenanya mahasiswa dalam hal ini juga mahasiswa PKO ini moral force harapan ke depan sehingga bisa mengawal kebenaran ini. Terutama di Indonesia. Dampaknya juga sekularisme itu bisa menggoda penghayatan hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Jadi keimanan kita, keislaman kita itu tergoda oleh kebanggaan logika kita. Nah, liberalisme itu salah satu indikasinya ya ada kebebasan, bebas dan boleh sewenang-wenang, liberal itu. Nah, di dalam hal ini liberalisme itu lebih mengutamakan kemerdekaan individu. Dalam konteks politik, individu yang diberikan kemerdekaan itu maka melahirkan penghargaan individu dalam satu kelompok, sehingga dalam perkembangan modern lahirlah demokrasi. Jadi dalam hal yang lebih modern, liberalisme ini tumbuh dalam sistem demokrasi, di mana demokrasi ini kekuatan-kekuatan rakyat yang berpengaruh melalui perwakilan kalau di Indonesia. Gitu. Berbeda dengan merdeka ya. Ada kemerdekaan itu terbatas kebebasannya. Kalau liberalisme itu tidak terbatas, boleh sewenang-wenang. Nah, ini ada dampak yang lainnya dari liberalisme. Manusia dibebaskan untuk berekspresi baik dalam seni, budaya, dan gaya hidup yang bebas gitu, tanpa mempertimbangkan moral, etika. Hak pribadi sangat dilindungi. Kebahagiaan individu menjadi fokus utama karena menghargai selera individu dan mendapat kebebasan untuk berpendapat. Terjadi praktek monopoli sangat mungkin karena selera individu, kekuatan individu, terjadi pasar bebas kalau dalam hal ekonomi ya. Walaupun di sisi lain ini secara ekonomi industri juga bisa menguntungkan ya. Tetapi aspek keadilan belum tentu terjadi. Sehingga terjadi kesenjangan sosial ya. Memicu lahirnya budaya permisif sangat mungkin yang diawali dari liberalisme yang bebas, kemudian sekularisme yang mengandalkan logika saja, maka kebenaran itu pertimbangannya logika. Dan karena kebutuhan selera manusia itu tidak terbatas, ketika ingin mendapatkan maka terbentuklah budaya yang minta serba dibolehkan. Ini sangat bahaya. Dalam era demokrasi itu seringkali menjadi tuntutan alasan karena demokrasi maka butuh diberi kebebasan untuk berekspresi. Padahal demokrasi ya memang di dalamnya harus ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan di dalamnya tidak demokrasi. Tapi implementasi demokrasi selain adanya kebebasan juga harus ada ketaatan pada hukum. Sehingga kebebasan itu di dalam kerangka masih taat hukum. Karena perlu mentaati hukum, perlu mengenali hukum. Mengekspresikan demokrasi juga masih dalam
kerangka ada etika. Jadi boleh bebas selama masih ada taat hukum dan ada etika, itulah demokrasi yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi.